Nah, kenapa ini bisa terjadi pada kasus server atau katakanlah pada data yang ada di Peduli Lindungi kemarin ya? Karena di situ dimungkinkan masyarakat untuk mencetak atau self printing ya dari kartu vaksin yang ada. Sehingga dimungkinkan orang memasukkan nama atau memasukkan tanggal lahir dan kemudian memasukkan NIK. Konyolnya, nah ini saya bilang konyolnya, makanya saya dalam berbagai statement saya bilang ini lucunya ya gitu atau konyolnya adalah orang tidak diverifikasi untuk memasukkan data itu data pribadi dia atau pribadi orang lain. Jadi ketika kemudian harusnya diverifikasi, dia mendapatkan OTP atau one time password ke handphone yang sudah terregistrasi sebelumnya, dan itu misalnya menggunakan double protecting ya, misalnya pada HBA itu ada yang namanya two factor authentication, maka itu akan aman. Masalahnya tidak. Jadi orang yang tahu tanggal kelahirannya Pak Presiden kita, semua orang tahu 21 Juni 61, bisa dicari di mana-mana. Kemudian bisa masukkan NIK-nya dan ini bisa di browsing ya gitu, karena dengan Google kemudian kita bisa mencari data-data itu dan termasuk milik presiden sendiri. Jadi ini menunjukkan ketidakamanannya data di Indonesia. Nah, kemudian orang masukkan itu, keluarlah data dari vaksin beliau dan kemudian itu bisa di-print. Nah, kalau sekarang misalnya pemerintah mengatakan akan melindungi pejabat-pejabat tertentu, nah, maka ini menjadi pertanyaan untuk situs Peduli Lindungi ya, gitu. Karena kemudian menjadi tidak peduli terhadap masyarakat dan tidak melindungi terhadap masyarakat, tapi hanya melindungi pejabat tertentu. Ini jadi pertanyaan.